warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 03 RB akan mempresentasikan tentang redesain website Kelurahan Bandar Jaya Barat untuk sebagai tugas besar pada pelajaran IMK. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan profil dari kelompok kami. Yang pertama ada Dimas Watrohim, ada Galin Nikola Gibran, ada Rafif Aditya, lalu Muhammad Miaza Aprilianda, ada Muhammad Dafa Abi Muhana, dan Fadil Firos. Dan ada Kasfi. Mungkin selanjutnya untuk bab 1 bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk latar belakang dari proyek IMK ini, itu Kelurahan Bandar Jaya Barat merespon tuntutan akses informasi cepat lewat perancangan ulang website. Fokus kita itu pada peningkatan efisiensi pelayanan publik dengan desain yang responsif, navigasi sederhana, dan integrasi sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Melalui perancangan ulang ini, website diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi, tapi juga membentuk citra kontemporer kelurahan dan mendorong partisipasi warga untuk melalui fitur komunitas dan umpan balik untuk menggunakan website yang sudah diredesain ini. Next, rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana membuat tampilan website agar terlihat lebih menarik. Yang kedua, memudahkan pengguna dalam menggunakan website. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan pemahaman pengguna dalam menggunakan website. Untuk tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama, meningkatkan tampilan website agar terlihat lebih menarik. Nomor 2, meningkatkan kemudahan pengguna. Nomor 3, meningkatkan pemahaman pengguna. Next. Untuk manfaat pertama, itu ada kemudahan akses informasi untuk mempermudah serta membantu warga mendapat informasi dengan cepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan budaya digital. Untuk manfaat yang kedua, itu peningkatan pelayanan efisien untuk warga dapat merasakan pelayanan publik yang lebih efisien dengan waktu yang lebih singkat dan pengalaman berinteraksi yang lebih baik dengan pemerintah setempat. Untuk bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk bab 2 adalah dasar teori. Landasan teori pada tugas kali ini adalah redesign website merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi situs dalam lingkungan digital yang dinamis. Proses ini mencakup perubahan visual, struktur halaman, navigasi, dan fungsionalitas dengan fokus pada pemahaman perubahan kebutuhan pengguna. Desain menarik, navigasi intuitif, dan peningkatan fungsionalitas menjadi sorotan untuk menjaga relevansi situs web. Redesign bukan hanya upaya teknis, tetapi juga alat strategis untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan pengguna. Next. Problem space-nya terdapat 6, yaitu aksesibilitas informasi, efisiensi pelayanan publik, responsif untuk perangkat mobile, desain dan navigasi, partisipasi masyarakat, dan citra kelurahan. Metodologi penelitiannya adalah, metode yang digunakan adalah design thinking, sesuatu pendekatan berulang yang menekankan pemahaman mendalam terhadap pengguna, berorientasi solusi, dan menguji asumsi. Design thinking efektif untuk masalah yang tidak terdefinisi jelas, dengan fokus restrukturasi permasalahan, brainstorming, pembuatan prototipe, dan pengujian, eksperimen berkelanjutan, dan sketsa hingga prototipe. Bab 3 bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bab 3 metodologi. Design thinking adalah pendekatan berulang yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna dan pengembangan pemahaman individu sebagai sasaran pengembangan produk atau layanan. Pendekatan ini mendorong pertanyaan kritis, meragukan masalah, menguji asumsi, dan membangun empati terhadap pengguna. Terbukti efektif dalam mengatasi masalah yang tidak jelas. Design thinking melibatkan restrukturisasi permasalahan, brainstorming, pembuatan prototipe, dan pengujian, eksperimen berkelanjutan, serta sketsa hingga prototipe. Next. Untuk alur tahapan terdapat 5, yaitu empathize, define, ideate, prototype, kemudian test. Next. Untuk target user itu terdapat 5, yaitu penduduk lokal, pelaku usaha lokal, pemangku kepentingan lokal, pengunjung potensial, dan pengguna online umum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada bab 4, hasil dan pembahasan, boleh di next. Yang pertama itu ada diagram alir. Inilah diagram alir penggunaan website Kelurahan Bandar Jaya Barat. Boleh di next.
Selanjutnya ada tahap redesign, yaitu kita membagi menjadi 2 kali, yaitu yang pertama low fidelity wireframe dan yang kedua itu high fidelity prototype. Boleh di next. Untuk low fidelity wireframe berikut inilah tampilan low fidelity yang kami buat. Next. Untuk high fidelity yang berikut ini adalah tampilan landing page, yaitu tampilan awal saat membuka website. Boleh di next. Selanjutnya itu halaman profil kelurahan yang menampilkan detail tentang Kelurahan Bandar Jaya Barat. Boleh di next. Yang kedua itu informasi wilayah, yaitu terdapat informasi tentang wilayah di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Boleh di next. Yang kedua itu terdapat halaman berita, yaitu tentang berita yang terjadi di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Boleh di next. Yang kedua selanjutnya itu ada halaman detail berita, yaitu saat mengklik halaman berita akan muncul isi dari berita yang terdapat pada halaman berita. Boleh di next. Selanjutnya itu ada halaman layanan, yaitu untuk layanan apa saja yang terdapat pada Kelurahan Bandar Jaya Barat. Di next. Selanjutnya itu ada testing. Untuk testing, kami melakukan 2 kali tes. Yang pertama itu menggunakan System Usability Scale atau SUS, dan yang kedua menggunakan User Experience Questionnaire atau UEQ. Next. Untuk System Usability Scale, kami mendapatnya dari 10 responden, mendapatkan skor sebesar 75,25 yang berarti masuk ke dalam kategori acceptable dan good. Boleh next. Untuk User Experience Questionnaire, kami mendapat dari 10 responden, yaitu untuk Pragmatic Quality memperoleh peringkat excellent, untuk Hedonic Quality memperoleh peringkat excellent, dan dari 2 aspek tersebut maka dapat diperoleh peringkat excellent dari prototipe kami. Next. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya yaitu redesign website Kelurahan Bandar Jaya Barat sukses merespon tuntutan efisiensi informasi masyarakat dengan pendekatan mendalam terhadap kebutuhan pengguna, didukung oleh metode testing System Usability Scale dan User Experience Questionnaire. Redesign ini memastikan kepuasan pengguna, penilaian aspek usability, navigasi, dan presentasi informasi melalui SUS, serta analisis aspek emosional dan estetika melalui UEQ. Menegaskan keberhasilan mencapai tujuan redesign, menghadirkan pengalaman optimal, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi pada website Kelurahan Bandar Jaya Barat. Next. Sarannya untuk pengembangan selanjutnya adalah rutin memantau interaksi pengguna dengan website melalui observasi langsung, wawancara, dan survei pendapat. Feedback pengguna menjadi dasar penyesuaian untuk merespon perubahan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan, memastikan relevansi website dengan dinamika lingkungan sosial dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, website tetap menjadi alat efektif dalam memberikan layanan dan informasi secara berkesinambungan. Next. Untuk pengujian prototipe sendiri, di sini ada menu halaman utama. Di sini berisi tentang profil kelurahan, kemudian ada berita terkini, dan juga ada layanan publik, serta di paling bawah ada informasi tentang wilayah serta kontak. Di atas juga terdapat menu seperti profile, di mana di sini berisi tentang profil tentang Kelurahan Bandar Jaya Barat. Dan juga ada data kelurahan serta administrasi kelurahan. Selanjutnya ada menu berita. Di sini berisi tentang list-list berita yang ada di Kelurahan Bandar Jaya Barat ini. Contoh beritanya adalah Lurah bersama TNI Polri awasi pembangunan lorong-lorong di Bandar Jaya Barat. Kemudian ada menu informasi wilayah, yang di dalamnya terdapat info tentang pendidikan, kesehatan, serta tempat wisata yang ada. Selanjutnya ada menu kontak, di mana di sini terdapat kontak yang bisa dihubungi serta lokasi map dari Bandar Jaya Barat ini. Kemudian ada menu layanan publik. Di sini ada layanan-layanan yang akan ada di dalam website ini. Untuk layanan sendiri kami masih belum mengetahui, karena kami masih belum tahu layanan apa yang dibutuhkan oleh kelurahan. Untuk kembali ke menu utama, kita bisa mengklik logo Bandar Jaya ini. Mungkin itu saja dari pengujian prototipe ini. Baiklah, terima kasih sebagai penutupan. Demikian isi presentasi pada kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat berguna di masa yang kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.